Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur pada pertemuan ini mungkin pertemuan awal lagi setelah kita terakhir berjumpa itu Ramadan ya. Kalau nggak salah sebelum Ramadan ya, karena setelah Ramadan kemarin selalu nggak perlu pertanyaannya. Nah, itu jadi baru sekarang alhamdulillah awalan lagi, mudah-mudahan kedepannya Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita, itu taufik dan hidayah dan juga keistiqomahan kepada kita semua, dan juga tentunya kesehatan dan kesempatannya sehingga bisa selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah wasyukurillah di awalan ini dengar kabar juga alhamdulillah pengurusan sudah dirombak ya. Gitu. Kenapa? Bismillah. Oh, senang tahu. Kita akan layar dan mana pensiun. Kita layar itu kita minta pensiun. Alhamdulillah ya. Penggantinya yang terpilih Bapak Sugeng, alhamdulillah kita doakan ya, kita doakan semoga istiqomah dan diberikan kekuatannya Allah. Ini juga para jajarannya pengurusnya semoga dilancarkan, dikuatkan untuk berjuang menegakkan agama Allah, berjuang untuk bersyiarkan agama Allah, mengajak umat manusia di jalan ketakwaan, ketaatan, di jalan kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kepengurusan masjid, musola itu banyak yang nggak mau ya, banyak yang nggak mau. Beda ini presiden, jadi bupati, jadi gubernur pasti pada mau ya, itu kan. Ini juga yang sudah 9 tahun minta pensiun, itu kan ya, dengan gitu. Tapi kalau presiden gitu kan, udah sekian tahun kalau diperbolehkan milih lagi, dipilih pengen nyalon lagi terus. Ya, kalau DKI boleh kapanpun itu kan, ya mana berikan kesempatan kepada yang lain ya, gitu. Terus mana ketika mendapatkan suatu kepemimpinan tersebut, gitu kan, ketika mau itu pimpinan majelis taklim kah, mau ke DKM kah, gitu kan, maka ketika mendapatkan terpilih itu merasa seperti suatu musibah. Gitu. Bahkan berharap ketika pemilihan mudah-mudahan saya nggak terpilih. Dan ayo dong, ketika tidak terpilihnya alhamdulillah, itu ya, gitu. Beda ketika mana? Jalan awal, jalan presiden, gubernur, harus menang, walaupun harus mengeluarkan duit segala macam, itu kan pengen menang. Nah, itu bedanya, ya. Kenapa? Kenapa demikian? Ya, karena ketika berjuang untuk akhirat, untuk agama, ibadah. Dan yang namanya ibadah semua untuk puas kita gak ada yang mau. Kalau nggak maksain, ya. Kalau nggak maksain. Jadi intinya mana? Kita diajak ngaji, dipaksa untuk ke surga. Kita diajak sholat, dipaksa untuk ke surga. Itu dipaksa kita kan ngaji dipaksa. Ya, untuk kelas kita maksakan dan rumah juga maksakan. Gitu kan? Kita dipaksa untuk ngajar, itu dipaksa. Ya, saya juga dipaksa untuk ngajar. Ya, enggak semata-mata langsung dengan keinginan sendiri datang ke sini ngajar, enggak, kalau udah minta. Kan gitu, dipaksa. Gitu kan? Nah, kita dipaksa mana untuk memimpin umat, gitu kan? Dipaksa untuk mengurus masjid, musola, majelis taklim, dipaksa. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalam hati keinginan untuk menjadi pengurus. Nah, seperti itu. Terus karena pemilihan dicalonkan kepada pemilih. Ya kan mau tidak mau orang sudah milih saya. Kan seperti itu. Ya maksudnya gitu, mau tidak mau. Orang sudah memilih, ya terpaksa lah. Kita dibebani gitu kan. Kita diamanani. Terpaksa. Dipaksa untuk berbuat baik. Ya, dipaksa untuk berbuat baik secara kasbinya, secara kasbinya, kasarnya, ikhtiariannya. Secara hakikat Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Itu ya, jadi dipaksa untuk berbuat baik. Karena mana? Ketika dalam bidang kebaikan. Gitu. Ya, kalau untuk memimpin
presiden, gubernur, bupati, itu sifatnya keduniaan. Ya, itu tergantung nantinya, karena tidak dituntut sifatnya umum, tidak dituntut untuk balas akhirat kan gitu. Bagaimana kepemimpinan, bagaimana tergantung dengan ilmunya. Nah, kalau misalkan untuk seperti masjid, musola, pengajian, itu kemaslahatan akhirat semuanya, baik untuk dunianya. Maka dituntut di situ seperti itu, ya, itu kan. Bahkan di situ mana kita seolah-olah kita mengorbankan diri kita, mengorbankan segala macam, mencurahkan semuanya, dicurahkan untuk apa? Untuk ibadah, gitu kan? Nah, jadi nggak ada istilah mana pasti dijadikan ladang buat kita, ya, majelis taklim jadikan ladang buat kita, itu kan enggak, ya, seperti itu. Maka sehingga berat, ya, berat. Beda dengan urusan dunia, Pak, bisa dijadikan ladang penghasilan buat kita. Itu seperti itu. Seperti ini tidak, bukannya untuk buat ladang penghasilan, justru kita mengorbankan segala macamnya. Kan seperti itu untuk akhirat. Ya, sehingga berat. Ya, sehingga berat. Maka di situ karena berat, maka niatanlah lillah. Seberat apapun, dengan kita niat lillah, insya Allah akan terlancar. Walaupun kadang-kadang kita kebanyakan lullah. Kata orang Sunda mah, daripada lillahnya masih banyak lullah. Lullah itu banyak mengeluh, ya, banyak mengeluh, segala macam, gitu kan? Ya, mudah-mudahan ini kepengurusan yang baru berikan kekuatan dan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan, untuk bisa amanah mengemban daripada tugas bersama untuk memajukan ini musola, memajukan kedekatan, kemakmuran ini musola, gitu kan. Dan juga tentunya kita sebagai jemaahnya kita harus sama-sama mendukung, ya, mendukung semuanya agar tercapainya, gitu kan, suatu tujuan yang umum yang sama, itu mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, besarnya agama kita, makmurnya agama kita, sehingga kita sama-sama mana kesempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu, ya, mencari ridha Allah supaya mana kita ke surga, walaupun mana harus memaksakan, karena yang namanya untuk akhirat memang harus memaksakan dan dipaksakan. Untuk kelas kita beda. Kalau kelas-kelas orang-orang yang mana orang-orang yang sudah tahu kepada Allah, orang-orang yang sudah mengenal kepada Allah, dan orang-orang yang sudah merasakan lezatnya ibadah, itu mah tidak dipaksa lagi. Bahkan beliau itu selalu inginkan selalu berdekatan dengan Allah, selalu beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan lezatnya ibadah. Kalau kita kan belum merasakan lezatnya ibadah, sehingga ibadahnya masih dipaksa, ya, gitu. Ya, kenapa dikatakan kita belum bisa merasakan lezatnya ibadah? Contoh ketika kita sholat, kita belum bisa merasakan lezatnya sholat. Kenapa? Yang ada cangkel, yang ada kesel. Jadi itu, ya, ketika kita sholat pengennya cepat selesai. Ketika imam lama dikit kan kita dalam hati, maaf ya, nggak seperti biasanya dia yang cepat kok lama. Itu tanda apa? Kita belum lezat ibadah. Kita dalam majelis ta'lim, itu kan dalam majelis ta'lim, Pak, berbagai macam yang kerasa, ya, pegelnya, atau orang sudah masih siruman mana, itu kan, pegelnya, pinggang kerasa, belum naik ke kepala, gitu kan, belum naik ke mata, posisi kadang-kadang sudah berbagai macam tingkahnya, gitu kan. Ketika ustadznya ngajinya terlalu lama, kita ngomong dalam hati, ustadz lama banget, gitu kan. Itu kenapa? Itu nggak betah. Betapa ketika nggak betah itu berarti mana? Kita perlu merasa lezatnya ibadah. Beda ketika kita duduk di bioskop. Ya, duduk di bioskop, satu film itu sampai 2-3 jam, itu nggak kerasa. Tahu-tahu udah end, gitu kan? Nah itu nggak kerasa, masih asik. Kenapa? Asik kita, lezat di situ, nikmat di situ. Sehingga waktu nggak kerasa. Jika tahu-tahu tiba-tiba, udah end, masih bentar. Ya, tapi ketika ngaji, bahkan ketika majelis taklim, paling lama kalian 1 jam. Ini kapan the end-nya? Dan gitu kan? Ketika tambah lagi waktu, misalkan biasa 1 jam, tambah lagi durasinya. Udah air lagi udah, ya, itu tanda apa? Kita belum bisa merasakan lezatnya ibadah. Beda kalau orang-orang yang sudah merasakan lezatnya ibadah, merasakan kemanfaatan ilmu,
Sehingga tiap hari yang dicari ilmu dan ilmu, ajarkan, bahkan ketika di rumahnya itu tidak terlepas dari kitab. Ya, tidak terlepas dari kitab. Jangankan lagi sehat, lagi sakit pun. Ya, entah ada sepiniman, ya, dongeng mertua saya nggak kealaman sih, ya, nggak kealaman mertua saya. Itu kan kata istri saya, beliau sakit 1 tahun. Itu di pembaringan itu sambil itu tidak terlepas dari kitab. Kalau kita kan jangankan lagi sakit, ya, lagi sehat aja kita malas nanti. Ini lagi sakit nggak terlepas dari kitab, di samping loh. Di pinggir itu dikasih tuh kitab, ada beberapa kitab. Muntilu tuh, lagi sakit kan? Itu ahli-ahli ilmu, menunjukkan iman. Bahkan ketika beliau masih sehat, ya kata santri-santrinya, itu kan, ada saya manggil kealaman sama saya, itu kan, santri-santrinya, itu ketika habis isya tuh ngobrol di ruangan, kalau kamu ngobrol ini kitab tentang ilmu, nggak kerasa, tiba-tiba udah jam berapa? Hanya udah jam berapa? Jam 2, jam 2, kirain baru jam 10, udah tutup ya. Itu sekian asik. Dah, itu ahli ilmu. Kita belum bisa kayak gitu. Bahkan saya aja yang belum bisa kan, ya, belum bisa. Ngaji aja saya yang ngajar kadang-kadang nggak lebih dari 1 jam. Kalau dia sudah benar capek. Berapa? Itu karena kita belum merasakan nikmatnya ibadah. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya ibadah seperti mana kita sudah merasakan nikmatnya duit. Nah, padahal nikmat dari makan ya, cuma memanfaatkannya kenikmatan dari itu luar biasa. Sehingga untuk menghasilkan duit kita karena sudah merasakan kenikmatan kerjanya duit. Gitu kan, walaupun seharian kita tidak tidur, gitu kan. Semalam kita ganti kuat ya, yang sip 3. Itu kan, itu kan, sip 3 kuat. Atau kadang-kadang sip 2 lanjut sempur, gitu kan. Ya, kuat, itu kan. Cuma kalau kita nggak pakai sip 3, dan kita nggak bukan pada isya ngajinya sip 3 aja, jam 11 tuh mulai. Ya, kira-kira ada jumlahnya kan? Kan di sini misalkan ngaji jam 11, itu kan, ada jumlahnya nggak dijamin, nggak ada kayaknya. Ya, itu kan, seperti itu. Allah. Dan mudah-mudahan ya kita semuanya diberikan kekuatan, kemampuan, taufik, hidayah dan juga rezeki bisa merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita masuk ke pembahasan, ya, kita membahas tentang ilmu tauhid, yaitu kitab Tijanul Darari. Ya, kita masih membahas kitab matanya, ya, ilustrasi kata makan. Kita akan masuk kepada syarahnya, syarah Tijanul Darari. Insya Allah kayaknya ini mantan malam ini juga selesai ya. Karena akan mantan mah pinggiran ini ya, kan kitab itu dan kita tengahnya dan pinggirannya itu di pinggirnya itu matas tuh ya. Ada pun tengahnya syarahnya itu lebih luas lagi penjabarannya. Kita masih ngaji mantannya kemarin. Gitu. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai wajib kita itu mengetahui tentang para rasul yang tertera di dalam Al-Quran secara tafsir. Ya, wajib kita mengetahui itu kan mengimani kepada para nabi dan rasul yang tertera di dalam Al-Quran itu yang 25. Gitu. Karena semuanya nabi itu ulama mengglobalkan 24.000 nabi. Ya, 24.000 nabi. Itu 124.000 nabi. Adalah kitab yang lain itu 123 sekian. Cuma diglobalkan karena mungkin ada yang enggak, ini itu juga intilah para ulama itu diglobalkan 124.000 nabi, 113 rasul. Dan yang wajib bagi kita diketahui adalah 25 yang termaktub di dalam Al-Quran. Itu wajib kita mengetahui, wajib mengimaninya, dan kita wajib hafalnya walaupun tidak secara arti menghafalnya. Gak wajib ya, gak wajib kita hafal secara tartiban dari Adam terus gitu kan. Yang penting wajibnya mana? Wajibnya kita mengetahui bahwa ini nabi. Ketika disebutkan nama ini kita meyakini oh ini nabinya. Cukup sampai di situ ya. Itu ahli bagusnya mah ya apa secara mana tartibannya dari 1, 2, 3 itu nah.
Jadi itu, tapi walaupun nggak apa seperti itu dan 1 sampai 25 secara tersusun nggak apa-apa ya. Ya, coba ketika mendengar seperti mana kalau Isa, Isa itulah nama lebih ya kan, Isa Obiyah, bagaimana Nabi Zakaria Obiyah, Nabi Zakaria Asal itu cukup keimanan kita sampai di situ ini cukup. Gitu. Nah, selesai kita udah pertemuan yang lalu itu tentang Rasul. Nah, sekarang selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alimahumullah wa nafa'ana bihi dari amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa mimma yajibu, dan dari perkara yang wajib, dari pirang-pirang perkara yang wajib apa itu perlu mentingkatkan, yaitu perkara aidon lagi apa na orna usallallahu sesungguhnya turunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam afdulu itu lebih afdal, afdalnya turun. Cuma qarmul ladhi badau terus turun setelahnya. Cuma qarmul ladhi badau dan terus turun setelahnya. Jadi kita wajib juga mengimani, kita wajib lagi mentekadkan bahwasanya turun, ya turun itu masa. Ya, urut yang paling afdal itu adalah urutnya Rasulullah SAW. Ordni, Abdul Ordni. Tahu? Yang paling utama yang urut adalah itu masa. Gitu. Maka kita wajib mentekadkan bahwa sesungguhnya para sahabatnya Rasulullah SAW itu adalah paling afdal betul. Ya, mau akhirnya atau dia pertamanya. Bahkan mana? Akhirnya purut dan paling awalnya purut itu adalah paling afdal adalah purutnya Rasulullah SAW. Itu siapa? Para sahabat. Gitu kan? Mau awalnya purut, akhirnya purut, atau awalnya purut, selain daripada purutnya para nabi, para rasul. Itu ya, itu purut. Paling afdal, kita wajib mentekankan bahwa tiada masa yang paling abdul selain daripada masa Rasulullah SAW. Bahkan kalau dibandingkan dengan masa sebelum Rasul, masa-masa sebelum Rasul dan masa-masa setelah Rasul, tetap yang paling abdul adalah masanya Rasul, yaitu para sahabat selain daripada para nabi dan para Rasul. Yang para nabi, para Rasul tetap walaupun para sahabat mulia, tetap tidak bisa, kemuliaannya tidak bisa melebihi para nabi, para Rasul, ya, karena para sahabat mah di bawah para nabi. Semua orang berlatih keluar mana nyanding lagi kepada urut setelahnya, itu urut setelah sahabat, itu para tabiin, itu orang-orang yang mana, orang-orang yang bertemu dengan sahabat. Kalau sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasul, yang menjamannya dengan Rasul, mereka hidup dengan Rasul, pada dengan Rasul, berperang dengan Rasul, itu para sahabat. Ya, bahkan walaupun hanya bertemu dengan Rasul di dalam satu tempat, misalkan, walaupun dia hanya melihat kepada Rasul, walaupun Rasul tidak melihat kepadanya, gitu, atau hanya berpapasan di jalan misalkan dengan Rasul, gitu kan, tapi padahal tidak mengetahui ini bahwa ini dari Rasul, ini sahabat, tapi tetap tidak sahabat. Ketika catatan dia iman kepada Rasulullah. Kalau tidak iman, enggak. Bunyi Abu Jahal tiap hari berpapasan dengan Rasul, bertetangga dengan Rasul, gitu kan? Ya, tapi enggak disebut sahabat. Kenapa? Karena iman kepada Rasul adalah orang-orang yang jauh dengan Rasul, zaman Rasul, berjumpa dengan Rasul walaupun dalam keadaan buta, gitu kan? Tadi kata iman itu adalah sahabat. Nah, setelah itu adalah mana pulangnya? Tapi ini setelah sahabat itu tabiin adalah orang-orang yang mana? Ya, orang-orang yang berjumpa dengan sahabat. Ya, ini nanti kalau lebih detailnya lagi tentang penyebar tentang sahabat, nanti ketika kita kasih pasarannya. Karena sahabat itu nanti sahabat mulia, di antara sahabat itu derajatnya mulia, derajatnya naik turun. Ada yang sahabat yang ini paling, bahkan ada sahabat yang paling rendah aja, sahabat paling tinggi sahabat siapa nanti terus. Ada juga mana terus tabiin, ya, tadi adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabat, itu orang yang berjumpa dengan sahabat, dan itu juga sama tingkat tabiinnya juga.
Summa tawal ladzi ba'dahu, terus turun setelahnya tabi'in, itu atba'u tabi'in. Itu yang ketiga atba'u tabi'in. Sampai situ itu afdalnya kurun. Maka setelah itu nyandik sama semuanya. Itu sehingga disebutkan ulama-ulama salaf itu adalah mana? Itu tabi'in atau kan kita ulama mutaqaddimin, takhirin. Ulama mutaqaddimin adalah tabi'in, ulama takhirin adalah atba'u tabi'in. Itu ulama salaf itu adalah ulama salaf. Ulama salaf saleh itu adalah para tabi'in atau tabi'in. Ya, itu jamaah itu. Itulah mana afdalnya kurun. Maka setelah kurun itu ya biasa lah. Ya, dia itu tidak jelaskan. Ya, cuma sampai sini pun mana terus aja kurun makin itu kurun makin rendah. Jadi kurun kita nggak akan bisa melebihi kurun di atas kita, enggak. Kurun kita nggak akan bisa melebihi guru kita yang di atas kita. Gitu kan? Kita ini kurun kita dulu yang mengajari kita, orang tua kita nggak akan sama kurun orang tua kita dengan kita, itu beda ya. Itu seperti itu. Itu wajib kita mentekankan bahwa afdalnya kurun. Wayam bagi dan mesti disaksin kepada seseorang apa ayya arifah, yaitu mengetahui ini orang auladahu kepada putra putrinya atau putra putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabab dan ini putra putrinya Rasulullah Sabatun ibadat ala sahih menurut jalan tahu yang sahih. Wajib juga wayaban mesti atau tidak boleh tidak, sebutkan wajib juga ya, tidak boleh tidak. Jadi harus, jadi bahasa wayam bagi itu mesti atau artiannya tidak boleh tidak, ya kan? Jadi tidak bolehnya tidak berarti harus, ya wajib. Gitu. Lisanin kepada seseorang apa aja arifat mengetahui auladahu putra-putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra-putra Rasulullah sab'atun ada ala sahih itu menurut jalan tahu yang sahih. Gitu. Itu idatan secara bilangannya wa tartiban dan tartibnya di dalam kelahirannya. Gitu. Ya. Dan itu yang para putra tadi, para Rasulullah SAW, putra Rasulullah SAW itu adalah mana? Salah satu yang 33 itu laki-laki, itu dan perempuan. Itu menurut kaum yang sahih. Ya, itu kita wajib diimani dulu kita. Bagi kita hafal. Ya, jangan sampai kita anak artis kita hafal, anak pertanyaan Nabi nggak hafal. Ya, anak-anak kita itu kan, ya itu harus tahu, harus diajarkan. Kan dari pelajaran kemarin seperti mana asapnya Rasulullah gitu kan, ke atas sampai adan wajib hafal. Gitu. Gitu. Allah sahih menurut jalan sahih. Sayyiduna Qasim yang pertama adalah Sayyidina Qasim. Tuhan kita semua Sayyid Qasim. Ya, itu mana Sayyid Qasim itu adalah putra Rasulullah SAW yang pertama dan kemudian bahwa Rasulullah SAW juga disebut Abul Qasim. Ya, Abul Qasim Rasul disebutkan Abul Qasim. Kenapa? Karena Abul Qasim itu kan Qasim adalah putra Rasulullah SAW yang paling pertama. Itu kita juga kadang-kadang di perumahan jangan sebut nama bapaknya kan, anaknya bapak siapa gitu kan, kadang-kadang ibunya juga mama siapa gitu kan. Ya itu Allah ayat itu Qasim. Dan para ulama mengatakan itu kan dalam keterangan dikatakan tidak boleh bagi kita umat kita melani makhluk apa pakai nama laku kita, nama kuliah kita, panggilan dengan Abul Qasim tidak boleh. Ya, walaupun kita punya anak kita namanya Qasim, kita jangan pakai Abul Qasim, tidak boleh.
Namanya pakai Abdul Qasim, Bapak Qasim adalah Rasulullah saja. Jadi kalau kita pakai nama kita sebab apa punya mentang-mentang namanya Qasim kita pakai Abdul Qasim gitu kan, nama Abdul Qasim tidak boleh. Itu bisa menyamai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh. Para ulama mengatakan. Ya. Nah itu terus putra putri Rasulullah apa Qasim itu wasaidatuna Zainab. Ya, saya dulu Zainab. Itu mana setelah dan Qasim. Ya, dan kemudian ini Siti Zainab ini beliau mana mendapati Islam dan beliau hijrah ke Madinah. Ya, beda dengan Pak Qasim enggak menjamani ketika Muslim. Jadi beliau sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul sudah wafat. Usia beliau Abdul Qasim itu Sayyidina Qasim itu cuma 17 bulan. Ya, itu 17 bulan. Karena putra-putra Rasulullah itu ada yang lama. Yang paling lama sudah Fatimah saja. Sayyidina Zainab itu ke beliau, kemudian mana beliau adalah mendapati Islam dan hijrah ke Madinah. Ya, dan beliau Siti Zainab adalah putri Rasul yang paling besar. Terus Sayyidatuna Ruqayyah, setelah itu adalah Sayyidah Ruqayyah. Terus Sayyidatuna Fatimah, setelah itu langsung ke Sayyidah Fatimah. Adapun ini Siti Fatimah dinamai Fatimah, kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya itu Siti Fatimah, gitu kan? Li'annahu sesungguhnya Allah Ta'ala Fatimah itu telah memutuskan Allah kepada Fatimah wa turtiyataha, dan keturunannya Siti Fatimah anin nari, daripada api neraka yaumul kiamah, sampai hari kiamah. Dan kemudian lebih dicintai, lebih mencintai kepada keluarganya Rasulullah SAW adalah Siti Fatimah. Di antara hubungan Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasul ada Siti Fatimah. Siti Fatimah. Bahkan ketika kalau Rasulullah SAW mau berangkat kemana, itu pasti pamitan Siti Fatimah. Pulang dari mana pasti ke rumah Fatimah. Ya, itu kan Siti Fatimah seperti itu. Karena apa? Siti Fatimah dilebur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diputuskan oleh Allah, diputus dan keturunannya dari siksa neraka. Ada jaminan surga, tidak akan pernah tersesat neraka. Siti Fatimah dan keturunannya. Sampai kapan? Sampai wal kiamat. Berarti mana para habaib? Para habaib, para sarifah. Berarti kita harus memuliakan. Ya, dimuliakan para habaib, walaupun orang yang membencinya, kita jangan fitnah. Jangan ikut-ikutan. Walaupun segala macam dengan tesis segala macam, kita ikut ulama-ulama yang mencintai para habaib, mencintai para orang kebir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi ulama-ulama besar, yang menjadi para wali-walinya Allah, adalah kebanyakan beliau Rasul. Ya, waktu Al-Hadar di sini kita baca adalah habaib, gitu kan? Ya, Abdurrahman Al-Abbas adalah habaib. Waktu Al-Abbas kita baca. Ya, terus kita sekarang putuskan kemudian Pak Alau misalnya, ya kami sekarang itu kan, ya, itu al itu semua itu Pak Alau semua. Ulama besar ketika betul dibatalkan pun Pak Alau pasti batal suruh apa? Habaib. Ya kan? Kita tetap mengakuin masa baik. Alhamdulillah. Jangan ikut kita. Ya, itu cintai lah. Ya dah, kelas yang ulap, jangan ulap sedih. Ya, yang bukan dari kalangan habaib, baik buat kita tahu kan, pemain mencintai para habaib. Ya, Hamdal Tusen, Asif Al-Asyari, pendiri itu mencintai habaib, mengakui para habaib. Yang sih habis sampai main mulu, ya, bahkan semua. Ada orang-orang ulama bukan hanya dari ilmiah saja. Itu tadi orang ahli kasar itu dengan kasar dengan mencium aromanya saja juga tercium untuk keturunan Nabi itu.
Ya, itu. Bahkan ketika mana seperti itu ya, orang Mbah Maimun, ada santri habaib yang mondok Mbah Maimun, itu mana disembunyikan ke habaibnya, gitu kan? Disembunyikan ke apa? Tapi nggak mau. Ketika ketahuan dia dimarahin, kamu nggak bohong. Ya, jadi tercium nih aromanya Rasulullah SAW. Ya, terus sekarang kita mau kita ikut mana? Ikut orang yang sudah menjadi ulama, yang sudah ilmu kasabnya, bukan hanya ilmu yang ilmu biasa, tapi ilmu kasab itu kan udah melewati ilmu biasa. Kita mau ikut mana? Ibadah mau ikut Zain Hasyim Al-Asy'ari, saya bayar berapa hotel ini seperti ini, misalnya. Saya logika aja seperti kita. Ya nggak usah ikut sih seperti Pak. Tangan tuh banyak. Ya kita supaya apa? Ya supaya apa? Nanti takutnya mana? Ketika kita ikut ternyata yang kita batalkan itu ternyata benar, gimana coba? Ya, itu kan ternyata benar misalkan kan bahaya. Sudah kita jelek-jelekin, sudah kita hinakan. Ternyata benar, wah bahaya, kita celakakan. Gitu kan? Nah, kalau kita cinta, udah cinta, maka sesama kita mesti kita saling mencintai kan, dan menganukan. Ini kan, itu para keturunan Rasul jamin, ya keturunan Rasul itu dijamin. Itu mana keturunan Rasul semua dari Siti Fatimah, karena dari yang lain tidak ada yang putra putri dari yang lain itu tidak ada yang menerus, ada terusannya, tentunya nggak ada. Jadi putra putri Rasulullah selain Siti Fatimah, ketika punya putra itu meninggal semuanya. Ya sekian punya putra nggak sampai besar, ya nggak sampai meninggal itu. Ya, cuma dari Siti Fatimah, Siti Hasan, Siti Husain, dan Siti Hasan, Siti Husain itu semuanya sampai yang kiamat dari Siti Hasan, Siti Husain, tidak ada yang lain. Ya dong. Itu Siti Fatimah. Terus Sayyidina Ummul Kulsum, bos itu Ummul Kulsum. Dan ini Ummul Kulsum adalah itu nama Ummul Kulsum itu nama kunyah, nama itu nama panggilan. Ya, dan tidak ada yang mengetahui nama aslinya itu siapa. Kalau banyak yang mengetahui tentang nama asli. Terus wa Sayyidina Abdullah dan Sayyid Abdullah gitu. Ya Sayyid Abdullah wa itu apa al-mulaqab yang sering dikatakan al-mulaqab. Ada nama laqabkan bil Thayyib dengan Sayyid Thayyib wa Thahir atau Sayyid Thahir. Sayyid Abdullah atau sering dikatakan itu laqabnya, panggilannya itu Bit Thayyib, yang maka Abdullah adalah Bit Thayyib, julukan kepada Sayyid Thayyib atau Sayyid Thahir. Wakilah dan dibahasakan dari kata para ulama itu Sayyid Thayyib dan Thahir itu dua nama putra Rasulullah, dan Abdullah tidak ada. Berarti mana ketika mengatakan ini adalah Thayyib dan Thahir ada dua nama dan Abdullah tidak, bukan Abdullah, berarti mana putra Rasul jadi lawan. Dan sebagian karenanya benar At-Thayyib dan Thahir itu adalah dua nama putra Rasul dan juga Abdullah. Maka kalau nama seperti itu Abdullah terus Thayyib Thahir jadi 9. Ya, cuma yang masuk 7 kan, yang masuknya riwayat yang masuknya 7 yaitu mana Abdullah adalah Abdullah itu apa disebut juga Thayyib, Thahir itu adalah Abdullah. Cuma beda-beda pendapat ini tentang Abdullah, Thayyib itu beda-beda pendapat. Mengatakan Abdullah ada ya, Thayyib, Thahir itu Abdullah. Dimanakan Thayyib ya Thayyib, Thahir gitu kan. Abdullah tidak ada, berarti 8. Mengatakan ya Sayyid Abdullah ya, Sayyid Thayyib ya, Sayyid Thahir ya, jadi 9. Coba yang masuk tuh 7. Kita imani semuanya. Wa Sayyidina Ibrahim dan Sayyid Ibrahim. Ya, Sayyid Ibrahim, dan itu Sayyid Ibrahim adalah dan Sayyidina Ibrahim. Ya, dan semuanya itu dari Sayyidina Khadijatul Kubra. Itu semuanya putra-putri Rasul itu dari Sayyidina Khadijatul Kubra. Illa Sayyidina Ibrahim, maka kecuali dari Sayyidina Ibrahim. Maka Sayyidina dari Maria itu Ibtiyah, dari Siti Maria Al-Qibtiyah. Ya, jadi para putra Rasul itu yang 6
Ya, itu semuanya dari segi Khadijah. Kecuali Sayyid Ibrahim itu dari Raja Hati. Ya. Wa kulluhum, dan semuanya dari Sayyidah Khadijah itu semuanya. Ya. Dan ini adalah Siti Khadijah adalah beliau istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri yang pertama dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul tidak mempunyai istri selain daripada Siti Khadijah sampai beliau meninggal. Ini ketika mana? Ketika Siti Khadijah Rasul hanya menginginkan satu Siti Khadijah sampai Siti Khadijah meninggal. Gitu. Maka setelah Siti Khadijah meninggal, baru Rasul mempunyai beberapa istri. Gitu. Ya, ketika waktu istrinya, sehingga paling abdulnya di antara istri-istri Rasul adalah Khadijah. Sehingga Rasul tidak pernah kecintaannya beliau tidak lebih besar kecintaan Siti Khadijah dibanding kepada istri-istri yang lain. Gitu. Sehingga Siti Aisyah pernah istilahnya cemburu lah ya. Kenapa ya Rasul, kau selalu punya sekarang terus mengikuti? Kenapa Khadijah tidak ada yang pernah menggantikan dalam hati? Tidak ada istri yang bisa menggantikan Khadijah. Ya Siti Khadijah perlunya, ya kan? Membela Rasul. Seorang saudagar kaya fakah, istri paling kaya di Mumtaz, banyak yang menginginkannya. Ketika dia Rasul sampai habis semuanya, pakai perjuangan agama buat Rasul. Sampai ketika wafat, Siti Khadijah tidak punya kain yang dijadikan kain kata, habis semuanya. Sehingga mana Siti Khadijah ngomong Siti Fatimah, ya putriku, tolong sampaikan kepada abang, itu kan, mintakan kepada abangku supaya sorbatnya diberikan bungkusku depan Rasul. Beliau tidak berani minta kepada Rasul dan minta kepada Siti Fatimah diperkatakan pada Rasul, kita akan sebagai sorbatnya dijadikan bungkus. Betul. Allah. Ya. Setelah itu datang malaikat membawa kain kapan. Ada 5 kain kapan. Yang satu untuk Rasulullah, satu set untuk Rasulullah, satu set untuk Siti Khadijah, satu set untuk Siti Fatimah, satu set untuk Sayyidina Ali, satu set untuk Sayyidina Hasan. Itu tersudah kain kapannya. Dan tersudah dibawa oleh Jibril. Dan yang satu lagi untuk tubuh itu tidak akan dikapan. Sini Husain. Dan tidak Husain, beliau berempat tidak boleh dikapan, sehingga dikasih kapan. Kenapa? Jadi yang satu pun nggak akan dikapahin. Jadi syuhada di Karbala. Nah, dan tidak boleh dikapanin. Bisa dimandikan, haram dimandikan, haram dibungkus dengan kain kapan, dengan bajunya aja langsung. Itu selain daripada itu semua sampai Sayyidina Hasan itu semuanya kain kapan dari surga. Tidak alim di surga. Gitu ya. Allah. Kita maka sangat kecil ketika itu dia memerangi Sayyidina Ali, memberi sen, ya menganggap Sayyidina Ali belot, itu kan segala macam. Kita kan akan ketika Sayyidina Hasan Sayyidina Husain di Bandar itu bukan orang-orang kafir, orang-orang Islam, ya orang-orang Islam itu kalau langsung ya Allah, karena buat kekuasaan bahasa Allah. Karena ketika zaman Rasul, Khalifah kata Rasul itu kan, Khalifah bin Ba'di, Khalifah setelah aku itu kan datang cuma 30 tahun, dan kekhalifahan setelah aku cuma 30 tahun, dan dihitung-hitung semua sampai kapan. Setelah itu berarti Khalifah tapi menjadi kerajaan-kerajaan. Jadi kekhalifahan itu cuma sampai setelah Nabi hanya 30 tahun, dan setelah 30 tahun itu dihitung dalam keterangan itu cuma Sayyidina Hasan sampai Sayyidina Hasan. Maka Sayyidina Hasan setelah menjabat, Sayyidina Hasan langsung menggerakkan pemerintahannya. Sayyidina ya situlah kerajaan-kerajaan semuanya, walaupun sifatnya tetap khalifah, tapi sifatnya kerajaan. Kenapa? Mementingkan kekuasaan.
Ya, dan sampai kapan? Sampai hari kiamat. Karena tinggal pemimpin adil, bang, bapak. Mana khalifah setelah itu yang sebelumnya yang pernah adil, itu Sayyidina Khalifah Abdul Aziz Raja. Itu gak ada lagi yang adil. Yang eta Allah kita ya. Balik ke awal tadi situ Khadijah paling afdalnya wanita gitu kan. Bahkan mana supaya para mengatakan fadlun nisa'i bintu imrata Fatimah Khadijah kisumbaman qad barra Allah. Fadlan nisa'i paling utama undang pirang-pirang wanita bintu Ibrahim ta'imrat putrinya Imran. Siapa putri Imran? Jadi Maryam. Ada Imran Fatimah, terus Siti Fatimah, Khadijah, terus Siti Khadijah, Summaman, terus orang atau perempuan qad baro'a yang telah melubar membebaskan kepada perempuan sebut Allah itu Siti Aisyah. Dan siap ya yang paling afdal ya antara wanita Siti Maryam, Siti Fatimah, Siti Khadijah, dan Siti Aisyah. Dan itu ibu sendiri Amin. Wahada dan ini semua akhirnya perkara ya yang telah menggampangkan Gusti Allah Ta'ala bin fadli dengan karunia-Nya wa dan kemuliaannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah segala puji Allah Rabbul Alamin yang menhadi dan mengulang segala ala wasallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam dan memberikan rahmat insyaallah ala sidang pada Tuhan kita semua Muhammad wa ala alihi dan wa nabi wa sahbihi dan wasallam dan selapan pada semuanya. Alhamdulillah. Beres awal dan cepat ganti makan dan makannya cepat ya tahu. Jadi kalau salahnya apa mungkin bisa setahun 2 tahun ya akan lebih detail ya lebih detail. Dan bagaimana kita pemahamannya harus detail. Kalau kemarin kan ulama seperti sifat wajib guru aja berat wujud dampak sekilas. Nanti pembahasan kita uli aja mungkin bisa satu pertemuan seperti itu nanti. Dan pembahasan tentang ini Allah tuh ini kodenya Allah itu kan nanti sifat Allah sifat adil sifat wahdaniyah kajian banget itu jelaskan tentang wahdaniyah itu enggak selesai pada pertemuan ya ini itu yang lebih tidak ada pemahaman tentang akidah tentang akidah banyak kita jelas kepada dan ada pemahaman qadariyah pemahaman jawabaniyah pemahaman tanzilah gitu kan ada paham-paham yang sesat paham yang menyesatkan paham yang tunggal dan seperti itu Allah ada paham yang mana yang sesat tidak coba dosa itu ada ham dan ketika pemahaman kita tentang kehidupan ini tidak sampai sesat pahamnya itu ya jika berusaha pemahaman ada kebanyakan kalangan kita ternyata paham seperti itu pemahaman mana tidak sampai sesat berdosa di pemahamannya paham seperti itu dan Allah nah insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mulai ya awal ya di awal dengan kitab yang sama itu kita bahas tentang syawahiyat ya syawahiyat ya akan itu sedang ya tahu ya kalau lebih enak mau punya kitab ini enak syariat gitu. Enggak mahal kok kan masih mahal keren sama orang mil dan
Dan ini kali ini pasti banyak yang apalagi ada mimpi lagi ini pak, coba karena tulisannya agak jarak-jarak ya, dan itu bersama tidak tahu dari luar itu sikap baik yang tahu mah ada banyak pak, itu cuma 6.000 ketika yang kita tampil sekarang nggak mau sikapin pikirannya banyak ya, Sofi banyak cari kita punya murah ya, kalau saya kuat ini beli apa? Sofi ada yang beli baterai itu, beli harga berapa? Ada itu. Dulu baru dah salah, ya kan? Jadi tahiman masih mahal sempurna berapa? 30, 35, 33. Oh, itu sehari stop sampai ratus ribu jauh amat. Jadi itu betul. Supaya apa? Sehingga kalau kita pengen pulpen supaya kita mana? Yes, itu kan supaya emak pahala. Ketika orang aku itu sudah saat aktif mengenai skill ini, walau tak masuk pola atau tak kurang gitu. Jadi aktif di jadi perobat itu kalau usah aktif skill ini. Tidak mau baik dan tidak menulis satu guru itu lebih afdal dibanding memperhatikan 1000 hampir itu duduk santai, tidak bawa buku, tidak bawa pulpen, tidak bawa kitab, itu lebih afdal dibanding memberikan 1000 hampir. Bagaimana kalau bawa buku? Bagaimana kalau bawa kitab? Bagaimana kalau bawa pulpen nulis? Wah itu nggak kurang jangan itu kita. Dan itu udah kebayang, gitu kan? Nah, itu. Jadi mana? Dengan mentang-mentang keterangan jenis itu duduk kamu satu saat di majelis ilmu nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, nggak satu huruf pun itu lebih afdal dibanding memberikan 1000 abin. Udahlah itu nggak usah bawa buku, nggak usah bawa pulpen. Itu bahasa ini itu kayak gitu serendah-rendahnya. Ya, serendah-rendahnya dulu majelis ilmu, tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, tidak harus apa-apa, itu sudah lebih afdal dibanding memberikan 1000 tapi tinggal bagaimana kalau bawa pulpen, bawa buku, bawa itu udah aneh udah ya supaya mana? Jadi kalau kita bawa kita bisa kelihatan tulisannya apa yang dibacakan itu. Kalau kita bisa dikit-dikit diartikan ya. Jadi ketika kalau bawa kitab nanti pulang di rumah, kadang-kadang kita bisa ada waktu senggang, kita bisa lihat lagi tadi udah seperti terus yang kita dapatkan pahala hakinya bukan hanya telinga saja, mata kita juga pahala, mata kita melihat kitab, melihat tulisan, tangan kita juga dapat pahala nulis dan mudah-mudahan ya semua macam beli kitab ya, beli kitab enggak akan ya sampai susah dan Allah dan jangan orang tipe ya di Sofi biar dari rumah langsung, gak usah cuci capek dan terus kalau di itu kan saya pilih yang bagus siapa terus ikonnya ini bagus yang jelas tulisannya. Kalau yang kita beli kadang-kadang kalau apa kalau itu sedikit benar apa iya tetapnya dulu tetapnya dulu Allah jadi mana kan benar-benar dulu kan nanti dibaca kita dihas besok kita pakai dulu alhamdulillah. Ada yang kita akan dulu sebelum ditutup terkait yang diterusin lagi di awal juga nanti tak urus dan barangkali ada yang mau dipertanyakan sedikit tambahan aja masalah kita ini setapak sebenarnya waktu kesampingan itu kita tolong pusat betul difasilitasi dari ini ya dari tapi aktualnya ketika ada kita pendidikan itu
gak ada rasa memiliki catatan biasa mereka. Maksudnya kayak dibuka, kayak dibaca. Makanya kita di sini gak di annex supaya ada rasa. Kalau beli sedikit ini ya, kalau di korek-korek, itu kita betul. Jadi benar mau sedekah ke rasa seperti itu, kita ada fasilitasi itu kenapa? Supaya ada kemauan untuk beli. Beda yang selama ini kita saksikan sekian tahun kita ngaji buat tapi ada yang pernah buka di rumah. Kenapa? Karena kita mengisi ada pernah mobil ini kita punya cara-cara tulis itu. Jadi kalau ada keterangan di sini kita tulis di situ, di sini keterangan ini. Nanti di rumah suatu waktu itu oh iya, mungkin seperti itu fungsinya ya. Jadi untuk kita ngaji yang sekawan ya memang tidak difasilitasi oleh DKM supaya apa? Supaya ada keinginan tulis. Jadi kalau memang mau silakan beli atau beli uang kolektif ya. Kemarin saya waktu mau ngaji ini saya beli kitab itu ya kitab komiknya yang bukan hati ini cuma sampai. Tapi kalau mau yang ada terjemahannya itu paling itulah 5.000 ya sekitar segituan. Hari yang ada terjemahannya masa sudah yang pilih-pilih. Ya kalau bingung kalau yang belum masih minggu depan yang ada terjemahannya kita bayar. Ya gitu ya benar ya. Oh usaha yang denahoi pasti tasawuf. Jadi sudah bahaya karena aja dia udah kopinya gratis, macam jalannya gratis. Masa kita mau gratis juga? Jadi kalau kita pilih memang tetap ketika padi kita kurang difasilitasi itu kita harus pakai simpan gitu aja dan kita pakai yang mahal lagi. Beda ketika kita punya sendiri di 20 bulan itu kalau merasa memiliki ya merasa memiliki seperti itu ya kenapa nanti jadi barat ketika kita usul tadi pada kepada cinta ya saya janji walaupun kita tak jadi ulama enggak jadi orang yang kalau kita agak insya Allah nanti pasti ada salah satu di antara kita yang akan kita jadi tidak mas tapi dari Allah Subhanahu. Maka ketika kita sering terima Kristus terus kita hadir pada ilmu hadir kepada ulama itu ya hormat kepada ilmu hormat kepada ulama kita menulis begini terus bahkan kita punya kitabnya misalkan kadang kita punya kitab salah satu hari kita pada ilmu pada walaupun kita menjadi orang yang asli nanti itu kegunaan kita pasti hari ini kami ini sapuan pasti ada apa anak kita gak ada kita nanti isu kita pasti tidak pasti ada di orang itu ditentangkan dari keterangan ada banyak terutama dalam kita talim ya sehingga tidak sedikit lah ya orang tua kita petang gitu kan ya bukan aja nanti tiba-tiba ada aja jadi dia ketika tadi yang tadi orang tuanya kepada ilmu kepada ilmu jauh diberikan pada keturunan jadi apa ini seperti itu ya juga lebih simpel ketika kita tadi memberi kita perhatian 6.000 atau mungkin 20.000 mungkin bisa saja itu yang akan menjadi kita dalam suatu kehidupan. Amin. Dan itu kalau ada yang mau ada hal katanya ya kayak terjemahnya sudah tapi yang diperlukan oleh sampai asal yang lebih itu mahal yang mungkin satu kita pilih sekitar 30 yang sapi nak bercerita ya ini mah kita mana bikin kita udah apa kita pun hati kita nak dibahas cuma ada sih kita bagaimana ketika kita menegakkan sambil bisa ya akan kita menegakkan sambil insan berbeda kita menegakkan
jatuhnya terus itu perbedaan. Baik, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semuanya baik dan Amin. boleh kita disoleh-solehkan karena Allah yang diberikan selalu kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus istiqomah menjalankan sunnah perintah yang ada di kewenangan yang mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah rezeki bisa ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Rasulullah, ma'rifat kepada Allah dan kepada Rasulullah Allah, dan mudah-mudahan kita berikan rezeki bisa merasakan lezat yang ibadah, bisa belajarkan takut kepada Allah, takut kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita berikan rezeki bisa berziarah ke Makkah dan Amin. haji dari Ibrah dan berziarah ke Makkah Rasulullah, dan juga mudah-mudahan kita semua beserta keluarga, orang tua kita dan ibu kita, orang yang kita cintai, orang-orang yang pada kita seluruh Allah pada berdoa Allah Amin. yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat, keselamatan di akhirat semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terlebih dahulu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja dapat disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan kesalahannya itu sebagai kata kemudian seperti tadi. Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.